Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Presentasi video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah pengantar bisnis. Kelompok kami terdiri dari saya, Nur Hikmah, sebagai moderator. Presentator pertama yaitu Muhammad Hendra, presentator kedua yaitu Muhammad Henry, dan presentator ketiga yaitu Muhammad Hardiman. Untuk mengetahui lebih jelas materi kami akan dijelaskan oleh Hendra. Kepada Hendra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sumber daya manusia. Yang pertama itu manusia sebagai sumber daya fisik. Dengan energi yang tersimpan di dalam ototnya, manusia dapat bekerja dalam berbagai bidang, antara lain bidang perindustrian, bidang transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan. Yang kedua, manusia sebagai sumber daya mental. Kemampuan berpikir manusia merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting, karena berpikir merupakan landasan utama kebudayaan. Manusia sebagai makhluk hidup budaya mampu mengelola sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya dan mampu mengubah keadaan sumber daya alam berkemajuan ilmu dan teknologinya. Perkembangan manajemen sumber daya manusia terbagi dalam beberapa generasi. Generasi pertama 1800 sampai 1940-an. Manajemen prapersonalia manusia masih dilihat sebagai faktor produksi sebagai manusia mesin, owner manager, pemilik sekaligus pengelolaan sumber daya manusia masih terpuruk. Yang kedua, generasi kedua 1945 sampai 1960-an. Manusia dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan, muncul serikat pekerja dan adanya analisis jabatan serta adanya pengelola sumber daya yang lebih baik. Generasi ketiga 1965 sampai 1970-an. HRM atau manajemen sumber daya manusia. Manusia sebagai subjek dengan dimulainya mengenal manajemen sumber daya manusia serta motivasi dan perilaku kerja merupakan isu penting. Manfaat sumber tenaga kerja dan kompensasi. Pertama itu memenuhi kepuasan diri atau ego untuk bisa mendapatkan nilai tinggi atau mendapatkan pujian dari pekerjaannya. Yang kedua, tenaga kerja ingin mengetahui apakah prestasi kerjanya lebih baik daripada temannya atau tenaga kerja lainnya. Yang ketiga, mempererat hubungan antar para negara kerja dengan atasannya atau perusahaan. Selanjutnya, sesuai fungsinya, di dalam perusahaan ada dua macam tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja eksklusif, mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi organi manajemen. Dan yang kedua itu tenaga operatif, tenaga terampil, penguasaan pekerjaan sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hubungan pemburuhan. Hubungan pemburuhan adalah hubungan antara unsur-unsur dalam produksi yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Inti dari pola hubungan pemburuhan Pancasila adalah bahwa setiap perselisihan pemburuhan yang terjadi hanya diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Hubungan pemburuhan Pancasila agar setiap persoalan antara buruh dan manajemen diselesaikan dalam musyawarah dan mufakat bila terjadi ketidakkesepakatan. Selanjutnya, mengapa para pekerja mendirikan serikat pekerja? Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya serikat buruh ialah untuk memberi perlindungan, pembelaan, dan hak kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. And subtopik atau
tidak terkait. Perserikatan saat ini, serikat pekerja atau buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kebebasan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mendirikan berbagai macam serikat pekerja atau buruh seperti yang ada pada saat ini. Selanjutnya, serikat pekerja atau buruh dan konfederasi berfungsi sebagai pihak yang membuat perjanjian kerjasama, mewakili pekerja dalam berbagai lembaga ketenagakerjaan sebagai sarana penyalur aspirasi dan memperjuangkan hak anggota serta sebagai pihak yang bertanggung jawab mengorganisasi pemogokan. Pekerja atau buruh yang menduduki jabatan tertentu dan dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara serikat pekerja, buruh, dan manajemen tidak dapat menjadi pengurus serikat pekerja atau buruh. Selanjutnya, hukum-hukum yang mengatur hubungan antar tenaga kerja dengan manajer. Closed shop agreement hanya berlaku bagi pekerja yang telah bergabung menjadi anggota serikat persatuan. Union shop agreement mengharuskan para pekerja untuk menjadi anggota serikat untuk periode waktu tertentu. Open shop agreement memberikan kebebasan pekerja untuk menjadi atau tidak anggota serikat kerja. Selanjutnya adalah bagaimana serikat diorganisasi dan disahkan. Serikat pekerja diorganisasi dan disahkan yaitu melalui Undang-Undang 1945 yang berlandaskan serikat pekerja, seperti yang dibahas di atas pada perserikatan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh presentator kita. Mohon maaf apabila kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.